Salam olahraga buat semua, dan pada sesi pagi ini BMPC adalah pertandingan Persija Jakarta versus Persiraja Banda Aceh. Secara langsung saja terkait pertandingan laga besok. Di putaran pertama kan Persija unggul 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Apakah di pertandingan besok akan menyimpan pemain-pemain utamanya atau akan berturun dengan full tim? Silakan, Coach. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Ya, memang di putaran pertama kita bisa unggul 1-0 ya pada lawan Persiraja. Tapi bukan berarti Persiraja yang dulu sama dengan Persiraja sekarang. Persiraja sekarang adalah banyak penambahan pemain, sehingga organisasi main mereka lebih baik dibandingkan putaran pertama kemarin. Dan mereka ada beberapa pemain asing yang saya pikir patut kita waspadai pada pertandingan besok, karena mereka bisa merubah tim Persiraja yang dari putaran pertama itu berbeda sekali dengan Persiraja yang sekarang. Tentunya saya selalu menurunkan pemain-pemain terbaik saya. Ya, kita hari ini sore ada OT. Dalam OT itu setelah OT mungkin saya akan bisa memutuskan siapa-siapa yang akan turun di pertandingan besok. Terima kasih, Coach. Selanjutnya untuk Bang Rohit Chan, bagaimana kesiapan rekan-rekan pemain untuk menghadapi laga besok? Silakan. Good morning, everyone. Our preparation is well. I think we are ready for the match. In last encounter against Persiraja, I didn't play. Hopefully, in this match, I'll have a good game. So, I think we are prepared well, mentally, physically. So, as coach said, they are good side. Every team in Liga 1 is they are strong, so we cannot take any team lightly. So we are prepared for the match according to our plans. Thank you. Thank you. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Silakan bagi yang belum ingin bertanya, mungkin kita batasi atau batasi waktu juga. Dari Bang Muhammad Adiaksa, bola.com. Untuk Coach Dirman, BRI Liga 1 tetap berjalan saat jeda internasional FIFA Match Day. Bahkan laga Persija digelar pada hari yang sama dengan uji coba timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan Coach soal ini? Apa seharusnya BRI Liga 1 diliburkan dulu saat FIFA Match Day seperti di kompetisi negara lain? Silakan, Coach. Ya, saya pikir pertanyaan ini pernah saya jawab juga ya. Jadi begini, kompetisi kita ini sudah berapa bulan yang lalu sudah keluar jadwalnya. Jadi sebagai tim yang sudah setuju dengan jadwal-jadwal yang ditentukan itu, tentunya saya sebagai pelatih sudah membuat satu program latihan periodisasi untuk tanggal-tanggal kapan kita bermain. Seandainya itu berubah juga akan membuat periodisasinya akan berubah kembali. Jadwal timnas ini adalah jadwal yang dadakan. Saya pikir tentunya pertimbangan-pertimbangan itu sudah dibuat oleh timnas ya, atau orang BLI dan sebagainya. Apapun yang terjadi, keputusan sudah diambil. Saya orangnya apapun yang sudah diambil, keputusan yang sudah kita ambil, kita harus menjalankannya. Ya, dengan segala risiko-risikonya tentunya. Tapi bagaimanapun Liga ini kalau bisa ya jangan berhenti lagi, karena makin banyak berhenti, makin hilang touch dari pemain-pemain kita itu. Saya pikir seperti itu. Selanjutnya mungkin pertanyaan juga dari Bang Adiaksa, Coach, bagaimana dengan kondisi Rico Simanjuntak, apakah sudah bisa dimainkan besok? Silakan, Coach. Ya, untuk besok itu ada beberapa pemain kita yang mungkin tidak bisa bermain ya. Ada Nofri dan Rio yang akumulasi, kemudian ada Abimanyu yang lagi di timnas.
Nah, kemudian juga kemungkinan Rico karena dari tes terakhir dia harus dikarantina ya selama 5 hari. Tentunya dari tanggal 26 ke 5 hari itu kan tanggal 1 berarti dia dites kembali. Jadi seperti itu kondisinya. Pertanyaan yang ketiga dari Bang Adi Aksa juga nih, Coach. Di pertandingan terakhir Simic gagal cetak gol dan diganti babak kedua. Belakangan sewaktu Persija masih dilatih Alisio, Simic juga kerap ditarik keluar. Apa yang membuat Simic seolah-olah kehilangan kepercayaan untuk bermain penuh, padahal statusnya saat ini masih menjadi top skor klub. Silakan, Coach. Ya, jawaban ini udah saya jawab juga kemarin ya. Jadi saya pikir gini, semua pemain-pemain di Persija ini pemain inti. Siapapun bisa bermain dan siapapun tidak bisa bermain tergantung dari situasi taktikal, dari situasi lawan yang kita hadapi, bagaimana cara bermain lawan, titik-titik mana kalau kelebihan-kelebihan lawan dan kekurangan-kekurangan lawan. Tentunya dengan pandangan-pandangan seperti itu, saya juga harus mengambil keputusan kapan Simic harus bermain, kapan Simic harus tidak bermain. Kapan si A harus bermain, kapan si A harus dicadangkan. Jadi semua tergantung dari kebutuhan tim pada saat itu. Ya, jadi di sini tidak ada like and dislike ya. Semua tergantung dari performa pemain dan kebutuhan taktikal di tim Persija Jakarta. Saya pikir seperti itu. Terima kasih, Coach. Last question and last for Rohit. Apa harapan Anda dan tim untuk pertandingan laga besok? Silakan. Yeah, as I said, in Liga 1, every team is strong. Every team is here to win the match. So we also want to win the match. But it's gonna be very hard match for us. I hope we have a very good match. Yeah, I hope we will get a full 3 point. Amin. Thank you, Rohit. Selanjutnya nih, Pak Coach, ada pertanyaan lagi dari Bang Muhammad Adi Aksa juga. Bagaimana Coach mengevaluasi lini belakang Persija yang sangat sorot ketika melawan Persita? Apakah Coach sudah mengevaluasinya untuk partai besok? Silakan, Coach. Ya, tentunya kita udah adakan evaluasi dalam latihan-latihan yang walaupun latihan ini cuman sehari ya kita kesempatan karena kita kemarin ada recovery buat pemain-pemain yang main dan sebagainya. Kita kemarin mulai berlatih bersama kembali. Tentunya dengan waktu yang singkat ini saya sangat mengharapkan bahwa pemain-pemain sudah mengerti apa yang dievaluasi kemarin. Kemudian kehilangan Maman kemarin memang menjadi satu masalah karena kita tahu Ikhwan Cikdani adalah pemain baru yang kita rekrut di putaran kedua ini. Dan dia baru 1 kali bermain, itu pun tidak penuh. Dan mudah-mudahan kalau dia diberi kesempatan kembali, dia bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya, atau bisa bermain lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir untuk Coach dari Bang Yuda Viva. Apakah di laga besok Coach akan lebih banyak memasang pemain muda mengingat di laga sebelumnya mereka bermain cukup bagus? Silakan, Coach. Ya, seperti saya bilang tadi, semua tergantung dari evaluasi latihan OT nanti ya. Saya nggak bisa bilang siapa yang main, siapa enggak. Tapi seperti saya bilang tadi, semua pemain Persija ini adalah pemain inti. Ya, semuanya bisa bermain kapan saja, di mana saja, dan punya keinginan yang sama untuk memenangkan Persija dalam setiap pertandingan. Saya pikir seperti itu. Untuk Bang Rohit, bagaimana setelah diganti oleh pelatih baru, menurut Anda bagaimana motivasi rekan-rekan dengan hadirnya Coach Jenderal sebagai pengganti pelatih yang sebelumnya? Silakan, Bang Rohit. Yeah, I think every coach have a different strategy. So Coach Anzole has a different strategy. Coach Sudirman have a different strategy, and I think we work for a long time, together, as a team. So we know how Coach Sudirman
how his style of play, and I think it's not so hard to adapt for the players. So I think we all play are we can easily easily adapt in his style. So I think it's not a problem for the players. So we are trying hard in the training and everything. So yeah, it's like a fun in the training sometimes, but it's good. Sometimes you have to focus, sometimes you have to take it easy. So it's a mix of everything. So it's good for the players, and I think everyone is doing their best. Selanjutnya coach, pertanyaan terakhir ini dan sekaligus saya sebagai penutup di sesi PMPC ini dari Bang Gatot Susityo. Untuk Coach Jenderal, salam sehat. Apa pendapat coach terhadap fenomena tim-tim papan bawah yang sering menyulitkan tim-tim papan atas, dan sekaligus harapan untuk pertandingan laga besok? Silakan coach. Ya, salam kembali buat Mas Gatot. Tim-tim papan bawah adalah tim-tim yang punya keinginan besar untuk bisa keluar dari zona degradasi. Motivasi mereka tentunya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Terus mereka juga punya setiap pemainnya juga di putaran kedua ini banyak yang berubah, sehingga kekuatan mereka agak pastinya lebih baik dari putaran pertama. Itu yang harus selalu kita waspadai. Karena sepak bola ini selalu dinamis ya. Kadang-kadang ada pemain yang tidak perform, tapi saya lihat di tim-tim di papan-papan bawah ini jauh meningkat dari putaran-putaran pertama kemarin. Itulah yang membuat tim-tim papan atas yang melawan mereka itu kesulitan untuk bisa keluar dari pressing mereka. Saya pikir seperti itu, Mas. Dan untuk pertandingan halaman besok, selanjutnya saya pakai closing statementnya untuk seri PMPC pagi ini. Silakan. Ya, untuk pertandingan besok itu ada pertandingan penting. Setiap pertandingan adalah penting bagi kita. Saya sudah selalu bilang ke pemain, setiap pertandingan itu tidak ada yang mudah. Semuanya penting dan semuanya berat. Jadi siapapun lawannya, mau papan atas, mau papan tengah, mau papan bawah, selalu memberikan lebih dari 100%. Kalau lawannya punya motivasi 100%, kita harus ngasih lebih. Kalau pemainnya bermain agresif, kita juga harus lebih agresif. Jadi kemauan memenangkan pertandingan harus tetap dijaga dalam setiap permainan. Ya, karena itu penting sekali. Bagaimana kemauan untuk memenangkan pertandingan itu bisa mengangkat mental kita, bisa mengangkat performa kita di dalam lapangan. Saya pikir seperti itu. Jadi tetap kita selalu menargetkan menang dalam setiap pertandingan, termasuk untuk besok, insya Allah. Terima kasih coach dan Bang Rohit. Kami dari tim selaku mewakili rekan-rekan Pampel Stadion Singaraja mengucapkan selamat bertanding dan semoga bisa meraih hasil yang maksimal serta bisa memberikan pertandingan menarik buat penggemar sepak bola di Bali dan sepak bola di Indonesia sendiri, dan sesuai dengan harapan supporter dari Persija. Amin. Sukses. Selamat pagi. Selamat pagi. Recording stopped. Selanjutnya rekan-rekan dari Persiraja.